baik. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu sepanjang minggu ini. Engkau memberikan kami kesehatan, keselamatan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak jika kami boleh pagi hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh berkumpul Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berkati adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka saat ini berada Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ini Bapak, dari awal pertengahan sampai berakhirnya Bapak. Biarlah Engkau memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Ya, kita angkat pujian Glory. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surya cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah terangi hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tita Tuhan untuk kita minggu ini yaitu tita pertama. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal tita pertama? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan mengakui dosa-dosa kita sepanjang minggu ini. Adik-adik tentu melakukan dosa sepanjang minggu ini, merawat kepada orang tua, memukul teman, berkelahi, berbohong, bahkan mencuri. Nah, untuk mengakui dosa-dosa kita akan pujian Tuhan Kau Gembala kami.
Adik-adik sekolah minggu, kalian pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dulu dosa apa yang kamu lakukan. Apakah melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, atau bertengkar dengan teman-teman di tempat bermain, berbohong, atau mencuri, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Siapa yang mau dosanya diampuni Tuhan? Kalau yang mau diampuni dosanya, mari kita mengampuni dosa kita di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu berdoa dan memohon ampun akan kesalahan kami, atas dosa yang kami, perbuatan kami sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami di rumah, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita mau mendengarkan epistel. Sebelum kita mendengarkan epistel, kita angkat pujian pohon terang. Epistel kita minggu ini tertulis dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Adik-adik sekolah minggu, apakah sudah menghafal ayat epistel kita untuk minggu ini? Kalau sudah menghafal, mari kita sama-sama membacakannya. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit di atasmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya, kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan, kita angkat pujian pasukan kami buat Tuhan. Tuhan,
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan membacakan warta kita. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan warta hari ini. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu, kita akan melaksanakan ibadah Natal online pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020. Dihimbau agar semua adik-adik sekolah minggu untuk mengikutinya ya. Yang kedua, untuk ibadah tanggal 27 Desember 2020 sampai tanggal 10 Januari 2021, kita tidak ada ibadah online ya adik-adik. Ibadah online untuk sementara kita tiadakan dulu dan akan kita mulai pada tanggal 17 Januari 2021. Yang ketiga, pengiriman video ayat hafalan yang tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1 diterima paling lambat hari ini. Demikian warta kita. Selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian memasuki ruang Maha Kudus.
kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, kita berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita buka Alkitabnya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, tema minggu kita pada hari ini, Tuhan menjadi terang bagiku. Tuhan menjadi terang bagiku. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, kalau seandainya waktu malam hari tiba-tiba lampu di rumah kita padam, lampu di rumah kita mati, sehingga rumah kita menjadi gelap, maka kita akan berjalan dengan meraba-raba. Pasti anak-anak sekolah minggu ketika mati lampu akan berjalan di rumah yang gelap. Kita pasti akan meraba-raba jalan kita, sebab yang di depan kita itu tidak dapat kita lihat. Karena apa? Karena gelap. Sehingga anak-anak sekolah minggu kadang terbentur kepada meja, kakinya terbentur kepada kursi, dan bahkan mungkin lemari, karena kita tidak dapat melihat dalam kegelapan. Nah, lalu apa yang kita ambil? Apa yang kita buat supaya kita dapat melihat dalam kegelapan itu? Apa, anak-anak sekolah minggu? Apa yang harus kita ambil? Lalu kita mengambil HP. Kemudian kita nyalakan HP-nya, kita buat senternya, sehingga dengan lampu yang ada di HP itu kita dapat melihat ke depan. Karena apa? Karena sudah ada terang dari HP itu. Karena sudah ada apa? Sinar dari HP itu. Sehingga kegelapan itu diterangi oleh lampu dari HP itu. Sehingga anak-anak sekolah minggu dapat melihat, oh ini meja, oh ini kursi, oh ini lemari. Anak-anak sekolah minggu jadi dapat melihat. Karena apa? Karena terang dari HP itu. Sehingga kita tidak terbentur lagi ke meja, kepala kita tidak terjatuh lagi ke lemari, tidak terantuk lagi ke lemari, karena kita sudah dapat melihat dari sinar, dari cahaya, dari terang lampu HP. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah digambarkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya ini. Umat Allah, bangsa Israel, dalam pembuangan Babel. Di dalam pembuangan Babel ini
sudah meninggalkanku. Iya, umat Allah sudah meninggalkan Tuhan, sehingga mereka terbuang ke Babel. Di Babel mereka digambarkan hidup di dalam apa? Hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak dapat lagi melihat inilah jalan Tuhan, inilah jalan yang benar. Sebab apa? Sebab mereka sudah meninggalkan siapa? Meninggalkan Allah dalam hidupnya. Sehingga umat Allah itu digambarkan hidup dan berjalan di dalam kegelapan. Maka anak-anak sekolah minggu, kalau anak-anak sekolah minggu tidak menuruti dengan firman Tuhan, tidak dengar-dengaran dengan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, maka hidup kita digambarkan hidup di dalam kegelapan. Sama seperti ketika mati lampu tadi, kita tidak dapat melihat apa-apa pun. Kita meraba-raba sebab mata kita tidak dapat melihat. Tetapi ketika terang dari HP itu, sinar dari HP itu, cahaya dari HP itu datang, maka kita dapat melihat inilah jalan yang benar. Maka Yesaya dalam khotbah ini mengajak semua bangsa Israel yang tidak ada lagi pengharapannya bahwa mereka akan keluar dari pembuangan itu. Yesaya datang. Hai umat Allah yang berjalan dalam kegelapan selama ini, terang Tuhan sudah datang, terimalah. Hai bangsa Israel, umat Allah yang selama ini tidak melakukan firman Tuhan, sekarang cahaya Tuhan, terang Tuhan sudah datang atasmu, terimalah itu. Maka dengan cahaya Tuhan itu, dengan terang Tuhan itu, umat Allah melihat Dia pasti akan datang menolong kami. Dia pasti akan datang menuntun jalan kami. Dia pasti akan datang membawa kami keluar dari kegelapan itu. Maka anak-anak sekolah minggu diajak oleh firman Tuhan supaya dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu diajak supaya melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah terang bagi kehidupan kita. Kalau firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita, maka ketika kita berjalan, kita jelas melihat inilah jalan yang benar, ini adalah jalan yang salah, ini adalah jalan yang jahat, inilah jalan yang benar, inilah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Cahaya terang Allah pasti akan menuntun hidup kita. Maka kegelapan itu akan terusir, maka kegelapan itu akan sirna dari tengah-tengah kehidupan kita kalau terang Tuhan kita terima dalam hidup kita. Ketika lampu HP itu ada di tangan kita, walaupun mati lampu, kegelapan itu akan sirna oleh cahaya dari lampu HP kita. Hidup kita yang sebelumnya selalu berbuat jahat, selalu nakal terhadap abang-abangnya, terhadap adik-adiknya, ketika firman Tuhan telah kita terima, maka kita akan berubah menjadi orang yang baik. Maka adik-adik sekolah minggu, terimalah firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang ada di dalam hati kita, maka kegelapan itu, kelakuan-kelakuan yang jahat itu, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu akan hilang dari tengah-tengah
kehidupan kita, akan hilang dari hidup adik-adik. Sebab firman Tuhan itu, terang Tuhan itu sudah terdiam, sudah tinggal di dalam hati kita. Maka sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Yesus sebagai terang sudah datang di tengah-tengah dunia ini, bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Maka terang itu sudah ada pada hidup kita. Mari terimalah firman Tuhan sebagai terang bagi hidupmu, sehingga kegelapan itu akan terusir dari tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita berjalan di dalam terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman di tengah-tengah kehidupan kami pada minggu ini. Terlebih kepada anak-anak kami sekolah minggu di tengah gereja, firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan adalah terang bagi jalan kehidupan kami. Ketika terang firman Tuhan, maka kegelapan itu akan terusir dari kehidupan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu di tengah gereja, sehingga kami dapat melihat dengan jelas jalan yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat menjauhkan hal-hal yang tidak baik, perbuatan kelakuan yang jahat, tetapi kami semua dapat melakukan kehendak perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati orang tuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semuanya persembahannya diangkat ke atas. Katakan, ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. Kita angkat pujian dari pulau dan dunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari